Pelet. Pelet. Ada terus Orang-orang gak ganteng ya pelet tuh. Syai'un, ada dapat nonton ini ya. bawahnya itu paling bawah. Bertiwala ini ya. Bertiwala. Syai'un. Baca, Belum ada barisnya kan? baca ada baliknya. Oh iya ada. Baca. At-tiwalati syai'un yasna'unahu yaz'amuna annahu yuhabbu di sini yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Nah, artinya coba. Kalau mati. Coba. Tilawah adalah sesuatu yang dibuat dengan ucapan bahwa dapat menjadikan seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Nah, tiwala ya menurut ya di sini bukan tilawah ya. Tilawah itu sama tiwala sama, bacaan juga. Gimana? Tilawah itu bacaan, tiwala bacaan juga. Cuma bedanya tiwala ini bacaannya tidak syar'i ya. Syai'un yasna'unahu yasbihuna nahu yuhibbul mar'ata ila zawjiha. Sesuatu yang membuat ya persangkaan yang sehingga seorang istri mencintai seorang suami atau seorang laki-laki mencintai istrinya. Di sini bahwasanya pelet itu ya kalau di kalangan kita adalah sesuatu bacaan yang membuat lawan jenis tertarik kepada kita. Baik itu dengan cara bacaan atau dengan foto dengan media-media Pemanis. atau apa susuk dimasukkan atau foto melalui foto kita lihat fotonya atau melalui rambutnya atau kita bayangin wajahnya atau lebih parah lagi dibayangin bentuk badannya atau yang lain-lainnya maka disebut tiwalah. Ini kesyirikan yang besar. Besar ya. Hati-hati dengan pelet. Makanya memakai pelet ini kalau dia dulu pernah bertobat, jangan pernah pakai lagi. Pelet. Pelet ya. Kalau bahasa kita pelet, kalau bahasa Arabnya tiwalah. Jadi inti dari tiwalah ini adalah menarik lawan jenis kita, baik itu istri kita atau pacar kita, pacar kita ya. Orang yang memiliki pacar ya, dia suka perempuan itu. Gitu. Tak dapatnya kan pelet ya. Dia pelet. Sehingga Cinta ditolak hukum bertindak tuh. ya, menarik seseorang. Jadi seperti ini bisa datang dari orang yang berkedok Ustaz. Banyak Ustaz. Kamu baca rajah ini subhanallah 100 kali. Kamu baca ayat ini 100 kali. Nanti dia akan tertarik padamu. Kamu akan begini. Boleh nggak seperti itu? Tidak ada dalil yang menegaskan bahwasanya ayat Al-Quran itu bisa membuat antum tampan secara khusus. Nabi Yusuf ya? Ya Yusuf. Nabi Yusuf baca ya kan agar tampan. Itu tidak ada datang secara khusus. Nabi Yusuf memang udah tampan ya kan. Kalau antum beramal soleh, wajah antum pasti tampan. Padahal Maryam tidak ada baca sesuatu itu sehingga Nabi Yusuf tampan ya. Ibnu Qayyim mengatakan ketika hatinya bagus, maka Allah akan baguskan mukanya. Rupa-rupa ya. Ketika kita memperbagus hati, apa yang ada di dalam dada kita ini hati, maka Allah akan baguskan wajah kita, suwarikum. Maka ini adalah mencakup keumuman amal soleh. Jadi tidak perlu dikhususkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kita khususkan karena nggak ada dalil. Sedangkan ibadah adalah sesuatu kumpulan yang berisi dalil. Contohnya ruqyah. Ruqyah kalau Nabi nggak mendatangkan dalil, nggak mentakdir perbuatan sahabat, tetap syirik walaupun dari Al-Quran. Mafhum begitu banget. Jadi ruqyah tetap haram, tetap syirik ketika Rasulullah itu andainya Rasulullah itu tidak memberikan takdir kepada perbuatan sahabat itu. Jelas? Nah, di sini juga bisa kita ambil bahwasanya amal soleh apapun Al-Quran atau hadis, ketika kita baca ini 1000 kali sudah diijazahi pula, sudah diijazahi dari Habib ini, dari Syekh ini, kita bertanya kepadanya, itu dari siapa yang mengatakan bahwasanya itu pasti keutamaannya itu? Selain dia membuat sebuah keutamaan, ada pun
keutamaan itu tidaklah datang kecuali Allah dan Rasulnya yang memberikan khabar. Tidak ada satu makhluk pun yang berhak memberikan keutamaan terhadap agama kecuali datangnya dari dalil yang sahih, yang tegas. Sehingga kita katakan ayat Al-Baqarah yang pertama bisa mendatangkan istri 5. Istri 5 ya udah salah ya kan? 4 sebenarnya kan? Sudah mendatangkan 5. Maka seperti ini hanya dalilnya mana? Kita bukan maksudnya menyalahkan amal Allah, kita tanyakan dalilnya mana? Apakah bisa nanti para ulama itu bertanggung jawab di hadapan Rasul dan Allah ketika dia membuat keutamaan itu tanpa ada dalil satupun yang menopangnya? Apakah ada? Bisa. Contohnya baca surat Yusuf 10 kali. Yang pertama, kamu akan dimurahkan rezeki, anakmu akan dapat kembar, rezekimu akan segini. Ini sudah dijazahi oleh ulama fulan, syekh fulan, kiai fulan, ustaz fulan. Berarti seakan-akan apa? Seakan-akan ulama itu telah membuat syariat baru, telah membuat Ajaran baru. telah membuat apa yang Rasulullah tidak jelaskan. Karena keutamaan itu haknya syariat. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Jangan antum tertipu. Ini akidah loh. Kalau antum pegang seperti itu, nanti antum bagaimana di hadapan Allah? Sedangkan yang amalan-amalan yang sahih yang datang dari Rasul, kita tidak melaksanakannya. Yang soi Ustaz ya. Yang sahih, amalan-amalan yang Malah sahih. tak soi dia dikerjakan Ustaz ya. Makanya seperti ini harus dijauhin. Ketika dia buat, katanya kalau misalnya baca ini, malaikat Jibril nanti malaikat maut nanti menunda kedatangan menunda kematian. Iya kan ada kan? Ada tuh di apa tuh? Tahun. Kemudian tahu. Ya orang mana? Islam populer. Gimana? YouTube kan. Gimana? Kalau dia mau berjumpa sama Syekh terus kumpul. Nanti kalau waktu mereka mau datang itu enggaknya, karena dia belum jumpa sama terus kumpul pakai amalan. Pakai amalan sesuatu itu malaikat maut nggak mau datang sama dia. Sudah tertolak. Ngomong segitu, coba amalkan. Lah gitu. Apa amalannya? Apa? Ada lagi Ustaz, ada lagi kan. Selama 20 tahun, nggak bisa itu pernah masih mati deh. Tapi mimpi dia, mimpi Rasulullah ya. Disuruh Rasulullah jangan kau amalkan ayat itu. Sejak itu nggak dia amalkan, masih mati deh. Ikhwan fillah, itu sungguh tipuan syaitan. Tipuan syaitan ikhwan fillah. Kita dituntut ya, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap nafsu, setiap jiwa terkait dengan apa yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka nanti konsekuensinya Allah akan tanya kepada kita. Allah akan tanya kepada kita. Ketika kita menuju haud Rasulullah SAW, Allah usir mereka. Pergi. Wahai Allah, kenapa engkau usir mereka? Padahal mereka adalah umatku. La tadri. Ya, setelah ba'dal mautika, setelah kematianmu, mereka melakukan ajaran-ajaran yang tidak pernah engkau ajarkan, kata Allah. Allah dalam hadis sahih Muslim. Jadi bahaya. Kita diusir dari telaganya Rasul. Antum mau diusir? Malah. Diusir dari rumahnya kita ada pening kan? Pening kemana? Mana gitu. Diusir dari haud. Maka dari itu belajar agama, ikhlaskan diri, minta hidayah. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Adapun manusia bukan dalil. Kecuali dia ucapkan dalil, barulah kita ambil. Kalau dia ucapkan dari agama ini, dia mesti datangkan satu dalil. Kalau dia berbicara agama, datangkan satu dalil ketika dia membicarakan sebuah perkara agama. Jika dia tidak mendatangkan dalil, bahkan itu perkara yang dibuat-buat atau perkara-perkara yang memang tidak pernah ada di dalam syariat, maka tolak. Itu disebut apa Ustaz? Itu disebut tauhid. Tauhid. Besar dosa itu. Besar dosanya. Nah, ya. Berarti dia menambah-nambahkan cerita ya. Nama-nambahkan cerita. Nah, terakhir. Nah,